Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, salam salam Pancasila. Saya Dineke Sabina dengan NIM 21030174087 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 2021C akan menyampaikan materi tentang latar belakang, tujuan, dan landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan Pancasila. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, diperlukan perubahan yang progresif. Untuk menuju perubahan yang progresif itu dibutuhkan usaha yang konkret. Globalisasi tentu membawa dampak baik dan buruk. Agar dapat menyeleksi hal-hal di era global, diperlukan adanya nilai-nilai yang bersifat universal serta diyakini kebenarannya sehingga dijadikan pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini telah disepakati Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bangsa untuk menapaki perjalanan sejarah selanjutnya, serta sebagai upaya membentuk karakter bangsa, sehingga tidak akan menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Ada tujuan pendidikan Pancasila itu ada 3, membentuk karakter bangsa, mengimplementasi nilai luhur Pancasila, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Jadi pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda, agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas kata panca yang artinya 5, dan sila yang berarti batu atau sendi atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila, yaitu tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 7. Untuk mencapai nirwana yang diperlukan 5 dasar ajaran, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan historis pendidikan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah UUD 1945, termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi, walaupun pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut istilah Pancasila. Hal ini didasarkan interpretasi atau penjabaran historis, terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila dasar negara dan panjangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila pada generasi muda melalui pendidikan negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting itu. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur setiap bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan budaya yang penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda, agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusun peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksud adalah seperti Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila merupakan filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan,
baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 23. Lalu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Visi dari pendidikan Pancasila itu tersendiri adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Lalu ada misi kependidikan Pancasila. Yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik dan misi psikopedagonis. Yang kedua ada menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, itu misi psikologikal. Yang ketiga membangun budaya per-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, misi sosial kultural. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik disiplin sebagai misi akademik sumber dari tim dikti. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Dikutip dari Delors tahun 1996. Berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebut, pilar keempat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak terlaksananya Pancasila secara konsisten, baik dari warga negara, oknum, aparatur, maupun pemimpin bangsa di kemudian hari dapat diminimalkan. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Yang pertama, pendidikan Pancasila itu sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Yang kedua, agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Yang ketiga, ada pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Yang keempat, untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional memiliki tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada sehat jasmani rohani, berakhlak mulia, dan berbukti pekerti luhur. Yang ketiga memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Yang keempat mampu mengikuti perkembangan iptek dari seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Lalu ada landasan pendidikan Pancasila. Dengan demikian, dasar ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara. Menggali sumber historis sosiologis politik pendidikan Pancasila. Yang pertama ada sumber historis pendidikan Pancasila. Implikasinya pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis diharapkan mahasiswa dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Sumber 2 ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Dari Sukanto tahun 1982 halaman 19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologis suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif.
dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau restan dan salah satu cirinya adalah salah satu ciri atau istilah yang bernuansa sinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Pendidikan sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara tersebut. Hal tersebut seperti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat ada sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu khususnya pada pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467 Dikti 1999 yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, baik program diploma maupun program sarjana. Yang kedua ada tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi pendidikan program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kurang tertarikannya sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan daripada elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik dalam masyarakat. Yang mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila di masa depan. Mata kuliah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenali ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pertama pengantar penguliahan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem estetika, Pancasila sebagai nilai-nilai pengembangan ilmu. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terrealisasi sehingga menjadi golden principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Penyampaian dari saya, mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.